Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa fahamana bi syari'atin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watil Islam waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi والأحكام الشرعية مقياسا لأفعاله ومصدر لأحكامه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu maghrib Masjid Jami'atuz Zahidin yang kami hormati, alim ulama, cudi pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita melanjutkan materi bahasan kita seputar masalah akad transaksi di dalam Islam. Kita sudah membahas kalau akad itu harus terpenuhi rukun dan syarat. Pertemuan sebelumnya bulan lalu di pekan kedua kita sudah membahas materi tentang rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang telah dijelaskan, dimuat di dalam PSAK, ya, standar akuntansi keuangan syariah. Ada 12 syarat. Cuma ada syarat tambahan kalau akad itu harus terjadi pada barang dan atau terjadi pada jasa. Ini tambahannya. Dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam ditulis oleh Al-Alamah Syekh An-Nabhani, di situ dituliskan ada syarat tambahan. Syarat tambahan itu akad mesti terjadi pada barang atau terjadi pada jasa. Kalau dia bukan pada barang, maka terjadi pada jasa. Kalau bukan pada jasa, maka terjadi pada barang. Ketika akad tidak terjadi pada barang atau pada jasa, maka akad itu tidak sah. Apa contohnya? Asuransi. Dalam kajian ekonomi fikih muamalah kontemporer itu dibahas namanya at-ta'min. At-ta'min itu asuransi. Asuransi bukan di barang, bukan di jasa. Karena kalau di barang tak ada wujudnya. Apa yang diakadkan? Barang. Apa barangnya? Tidak ada. Di jasa juga demikian. Tidak bisa langsung diperoleh manfaatnya. Katakanlah asuransi jiwa. Kalau mati. Kalau tak mati, bersyarat. Nah, begitu Pak. Jadi kalau kita mau jujur, kalau asuransi itu sebenarnya yang diakadkan adalah resiko. Resiko sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak. Orang bawa motor, itu bisa jadi, kalau dia bawa kencang, bisa jadi tabrakan, bisa jadi tidak. Jangan dikatakan, oh kau kencang-kencang bawa motor, kau ketabrak, menabrak orang, ketabrakan, kecelakaan. Tidak ada jaminan. Ada orang tek bawa motor pelan kali, pinggir betul, disenggol orang. Yang tak ngebut mengalami kecelakaan. Itu namanya resiko. Apalagi mati. Mati itu sesuatu yang pasti. Cuma kapan? Wallahu a'lam bishawab. Dalam pembahasan ruh
Ruh dalam makna nyawa, sirul hayah, rahasia kehidupan. Ruh itu kan kalau menurut para ulama, misalkan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu ada beberapa macam. Ada nama ruh itu nanti menurut ulama itu ada namanya ruh bermakna nyawa, nyawa bermakna sirul hayah, rahasia kehidupan. Jadi orang yang hidup itu tidak tahu kapan dia akan mati, karena kematian adalah rahasia baginya. Mati itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap jiwa, siapapun dia yang punya napas, punya jiwa, za'iqatul maut, akan didatangi kematian. Walikulli ummatin ajal. Tiap umat manusia ini akan didatangi ajal. Fa iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, la yastakhir, tak bisa dipercepat, wala yastaqdimun, tak bisa ditunda walau sesaat. Kalau waktunya belum tiba, tak bisa dipercepat. Kalau waktunya udah tiba, tak bisa diundur, walau sedetik tak bisa. Jam 19:06 hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 ada yang meninggal. Itu tak bisa ditunda. Bisa ditunda, ya Allah, sampai 5 menit aja. Anda bisa. Kalau waktunya nanti habis maghrib meninggal. Habis isya meninggal. Ini pasti. Cuma kapan? Wallahu alam bishawab. Tapi mengakatkan sesuatu yang tidak pasti seperti ini sama halnya mengakatkan sesuatu yang ghoror. Maka asuransi itu diakatkan adalah resiko. Apapun bentuk asuransinya, baik asuransi konvensional dengan beberapa ketentuan, tidak hanya mengakatkan resiko, ada bunga di dalamnya, ada unsur judi di dalamnya, ada unsur gharar di dalamnya, termasuk pula asuransi syariah. Asuransi syariah juga demikian, karena yang nama judulnya asuransi. Tapi Ustaz, asuransi syariah itu berbeda. Kan yang diakatkan dia memang bentuknya ta'awun. Apa itu ta'awun? Tolong menolong. Akadnya sosial. Surah Al-Maidah, di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan takwa dan pahala, ya. Ta'awanu 'alal birri, kebaikan, wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan kalian saling tolong menolong, 'alal itsmi wal 'udwan, dalam urusan dosa dan urusan dosa, kemaksiatan, kita tidak boleh saling tolong menolong. Nah, kan ini asuransi syariah kan saling tolong menolong. Pertanyaannya, benarkah saling tolong menolong? Yang namanya menolong tidak ada unsur profit. Yang namanya tolong menolong tidak ada unsur pamrih. Hari ini ada si A yang meninggal, maka dibantu oleh si B, si C, si D sampai si Z. Apa konsepnya? Kenapa dia bantu? Karena tabarruk, karena menolong. Pertanyaannya, benarkah kalau si B meninggal dia tidak berharap dibantu? Ketika dia berharap, ini berarti bukan tabarruk, ini berarti bukan tolong menolong, ini bukan berarti ta'awun, ini berarti akadnya profit. Maka dari itu singkat cerita, baik konvensional asuransi itu maupun syariah sekalipun sudah masuk kategori mengakatkan sesuatu yang tidak pasti, mengakatkan resiko. Yang diakatkan adalah janji kematian dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini tidak memenuhi prinsip akad, syarat-syarat akad dalam Islam. Apa diantaranya? Diantaranya akad mesti terjadi pada barang atau pada jasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping kalau rukun syarat ini harus terpenuhi, pembahasan akad itu harus kita pahami juga beberapa macam pembagiannya.
Kenapa kita harus paham macam-macam pembagian akad? Supaya kita jelas duduk perkara-perkara akad itu. Akad dibagi beberapa macam. Ada dibagi akad itu secara keabsahan. Ada bentuknya, ada dua. Sah tidak sah. Nah, ini sudah sering kita ulang. Pertama, dari sisi keabsahan, akad itu sah tidak sah. Ada akad sahih, ada akad ghairus sahih. Apa itu akad sahih? Akad yang terpenuhi rukun dan syarat. Kita udah bahas panjang lebar. Rukun syarat terpenuhi, maka akad itu namanya akad sahih, akad yang sah. Tapi kalau rukun syarat tidak terpenuhi, namanya ghairus sahih, akad yang tidak sah. Kalau tidak sah ini terbagi dua. Ada tidak sah karena prinsipnya, karena rukunnya, karena perkara usulnya, maka tidak sah itu mengantarkan akadnya pada batil. Nah, kalau rukun tak terpenuhi, namanya batil. Batil itu apa? Batil itu sesuatu yang tak terpenuhi rukun dan syarat, atau tidak terpenuhi rukun saja. Kalau rukun saja tak terpenuhi, rukun syarat tak terpenuhi, atau rukunnya saja tak terpenuhi, intinya perkara rukun itu tak terpenuhi dalam akad, maka akad itu menjadi tidak sah. Tidak sahnya disebut batil. Kalau sudah batil, semua hal berkaitan dengan batil itu tidak sah pula. Contoh, berdirinya PT dalam Islam tak memenuhi unsur perkara usul dalam akad. Tak terpenuhi sigat, ijab dan kabul. Tidak terpenuhi adanya ijab, tidak terpenuhi unsur ijab dan kabul. Yang ada cuma kabul, kesepakatan. Berarti kalau tidak terpenuhi ijab dan kabul, atau kabulnya saja yang ada, ini berarti rukun akad tak terpenuhi. Itu fakta berdirinya PT. Perseroan terbatas. PT, CP, firma, koperasi itu secara umum tak terpenuhi unsur rukun, yakni sigot. Yang ada cuma berkumpul orang-orang pemilik modal bersepakat menjalani usaha dengan tujuan mengejar profit, tapi tidak terjadi ijab di dalam akad transaksi yang terjadi. Nah, karena tidak terpenuhi rukun syarat tadi, rukunnya dari sisi sigot, tidak ada ijab, yang ada cuma qabul, maka secara akad PT, CP, firma, koperasi itu akadnya batil, sehingga bagi hasil di dalam PT tidak sah, sehingga premi dari PT yang diperoleh tidak sah, saham yang dimiliki tidak sah. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Semua hal berkaitan dengan akad, karena rukunnya tak terpenuhi, hal ihwal yang lahir muncul karena akad kerjasama di dalam Islam ada namanya syirkah. Akad syirkah tadi tak terpenuhi unsur rukunnya, maka semua hal berkaitan dengan PT itu menjadi tidak sah. Ngeri kan dengar ya? Ngeri. Koperasi juga begitu. Tak terpenuhi. Ada unsur lain yang nanti. Nah, ini kenapa? Karena unsur ini, makanya unsur perkara usul, perkara pokok, yakni rukunnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi batil. Jadi Bapak Ibu jemaah Masjid Jamiatul Zahidin berkumpul membuat PT, berkumpul membuat koperasi. Koperasi didirikan, serahkan modal, berdirilah PT atau koperasi. Masing-masing punya hak di dalam PT tersebut atau koperasi tadi. Nah, dia cuma menyerahkan uang, menyerahkan duit, menyerahkan modal, tapi tidak jelas siapa yang akan mengelola modal. Kalau di dalam PT ada namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dari RUPS itulah ditunjuk siapa yang akan menjadi direksinya, direkturnya, dewan direksi, manajer dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dari RUPS, berarti kan sudah terjadi akad ini. Nah,
di dalam RUPS itu ditentukan pula siapa yang punya saham terbesar, dia yang menentukan kebijakan. Ada si A punya saham 51%, si B, si C, si D sampai si Z berkumpullah sahamnya totalnya 49%. Maka dalam RUPS itu ditentukan kebijakannya diputuskan oleh si A. Kenapa? Karena si A pemilik saham terbesar. Dalam Islam ini hukumnya tidak sah. Dalam Islam, kalau sudah bersyirkah, kalau sudah bekerja sama, kalau sudah melakukan bisnis syirkah tadi, akadnya syirkah disepakati, baik yang punya modalnya 1 miliar, ada yang punya modal 10 juta, ada yang masukkan modal cuma 100.000, semua punya hak yang sama dalam syirkah. Misal buat usaha X, kumpulkan modal 1 miliar. Usaha ini dijalankan dengan modal 1 miliar. Si A masukkan duit 100 juta, si B masukkan duit 500 juta, si C cuma bisa 10 juta, si D cuma bisa 1 juta. Pengen ikut juga. A, B, C, D punya hak terhadap usaha X yang 1 miliar tadi. Tidak bisa diklaim oleh si A, si B. Saya punya saham 800 juta itu, saya pemiliknya. Tidak bisa. Kalau konsepnya Islam. Tapi kalau konsepnya hari ini PT yang hari ini berdiri, tidak. Kalau hari ini PT yang berdiri hari ini, si B yang dia punya modal 800 juta, si A 100 juta, si C 50 misalkan 90 juta, si D punya modal 10 juta, maka si B yang berhak atas keputusan demi keputusan yang dibuat di dalam PT tersebut. Dalam Islam tak boleh. Kalau buat usaha, siapa masuk modal, semua punya hak di situ. Usaha ini tak boleh diklaim milik si A, si B, si C, tapi milik A, B, C, D. Kenapa? Karena sama-sama punya modal. Makanya makna syirkah secara bahasa khalaton nasibain, melebur dua pihak. Sehingga tak bisa lagi dibedakan satu sama lain. Tak ubahnya kayak emak-emak buat gulai. Kalau gulai itu dah masak dihidangkan ke bapak-bapak, taklah tahu lagi beda gulai ini yang mana kunyit, yang mana garam, yang mana santan, yang mana ketumbar, yang mana jahe, melebur menjadi satu gulai lomak. Kenapa gulai lomak? Karena pakai santan. Begitu seharusnya syirkah. Kalau sudah melebur semua modal, tak bisa lagi dibedakan. Ini milik si A, ini milik si B, tapi milik A, B. Kalau masih bisa dibedakan, ini berarti syirkahnya tidak sah. Itu terjadi hari ini di PT. Itu terjadi hari ini di koperasi. Koperasi tambah lagi. SHU-nya dibagi berdasarkan jenis koperasinya. Kalau koperasi simpan pinjam, siapa yang paling banyak minjam di situ, banyak bagi SHU-nya. Tidak berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Kalau misalkan koperasinya itu sistemnya bentuknya penjualan, siapa yang paling banyak belanja di situ, dia yang paling banyak dapat SHU-nya, sisa hasil usaha. Padahal ini syirkah. Syirkah dibagi bukan berdasarkan siapa yang banyak ngutang, siapa yang banyak belanja, tapi dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Pemodal dapat 45%, pengelola dapat 55%. Nah, ketika dapat hasil, hasilnya dibagi sesuai persentase yang disepakati di awal, bukan berdasarkan jenis apa koperasinya. Kalau hutang pinjam meminjam, semakin banyak minjam, semakin banyak bagian SHU. Kalau sistem koperasinya penjualan, semakin banyak belanja di situ, semakin banyak dapat SHU. Kalau dalam Islam berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Itu makanya PT, CV, firma, koperasi secara akad masuk kategori akad yang batil. Kenapa batil? Tak terpenuhi unsur rukun. Apa dari rukun tak terpenuhi? Tak terpenuhi ijab dan qabul. Yang ada cuma qabul, yakni kesepakatan. Ini tidak sah secara
akad. Ijab tidak ada, qabul tidak ada, bersepakat mengumpulkan modal. Nah ini kalau ghairu sahihnya karena perkara usul pokok. Ada ghairu sahihnya karena perkara cabang, yakni syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi fasad. Fasad alias rusak. Rusak itu disebabkan 3 hal. Pertama karena jihalah, bahasa kitanya ijal, indak joleh. Jual sapi, pesan sapi 3 ekor, sapinya banyak tapi tak jelas yang mana satu. Itu jadi akadnya ijal. Namanya fasad, tidak sah. Apalagi barangnya tidak ada. Ini yang pertama, karena jihalah, majhul. Jadi kalau bapak beli sapi harus jelas berapa banyak sapinya. 10 ekor, berapa seekor? 12 juta. 12 juta. Kami mau 10 ekor, berarti 120 juta. Tunjukkan ini sapinya. Antar sehari sebelum hari H. Jadi beli sapi. Sapinya tidak jelas. Mana sapi? Aman itu. Sehari sebelum hari H saya antar. Itu banyak sapinya. Itu majhul, jihalah. Yang kedua gharar. Gharar membuat akad menjadi rusak. Gharar karena pokok, gharar karena spesifikasi. Spesifikasi tidak jelas, pokoknya tidak jelas. Dari asal pokoknya tidak jelas. Misalkan menjual sapi, anak sapi tapi masih dalam perut induknya. Kan itu terjadi. Saya pesan sapi, tapi sapinya mana? Saya beli sapi, berapa seekor? Sekian. Tapi anaknya ya? Ya. Mana anaknya? Itu masih dalam perut emaknya, induknya. Ini gharar secara asal. Tapi ada gharar secara spesifikasi, secara ukuran. Saya jual sapi ini kepada bapak dengan catatan kalau sapi ini sudah menghasilkan susu 2 liter. Tapi berakad sekarang. Berapa seekor? 12 juta. Nah saya beli. Tapi dengan syarat sapi ini saya kasih kalau susunya sudah 2 liter. Kalau belum saya kasih. Ini namanya gharar secara spesifikasi. Ini yang kedua. Yang ketiga, akad menjadi tidak sah, fasad, rusak disebabkan ikrah, paksaan. Paksaan membuat akad jadi tidak sah. Paksaan secara apa? Secara fisik. Secara perbuatan, bukan hati. Mama, ibu-ibu punya cincin kenangan perkawinan. Sudah 25 tahun menikah. Cincin itu dijaga betul-betul. Suatu hari ada keperluan mendesak. Tak ada pilihan lain, minjam ke sana sini, ngutang ke sana sini, minta bantu ke teman, tak ada. Solusi satu-satunya kebutuhan itu dengan menjual cincin yang dimiliki dan punya nilai historis ini. Karena yang lain tak punya nilai. Misalkan begitu, anggaplah begitu. Nah, berat hati ini menjual cincin nih. Tapi ibu tadi datang juga ke toko emas, dia jual. Berapa emas sekarang? Saya mau jual nih. Hatinya berat, niat di hati tak mau jual, tapi dia datang juga ke toko emas, dia jual. Nah, ini tak membuat akad menjadi rusak. Bukan ini makna paksaan. Paksaan itu apa? Misalkan diancam. Kalau kau tak jual, ku pukul. Kalau kau tak jual, ku bunuh. Kalau kau tak jual, jangan harap besok pagi kau nengok matahari. Itu diancam. Takut karena ancaman, dijual, akadnya menjadi fasad, tidak sah. Kau harus jual motor. Kalau kau tak jual, tak selamat kau besok. Takut karena tidak selamat, maka terpaksa menjual motor, maka akad jual belinya tidak sah. Ternyata setelah dijual motor dengan cara paksaan tadi, ternyata si pemilik motor yang menjual secara paksa itu berpikir baguslah dibelinya. Kemarin aku keliling Pekanbaru nih mencari seharga segitu, tak ada yang laku. Ini motornya itu dijualnya harga 5 juta misalkan. Ini dipaksa jual harga 6 juta. Kemarin keliling Pekanbaru tak ada yang laku mau membeli 5 juta. Ini diancam saya, dipaksa saya untuk jual motor nih, dibayarnya 6 juta. Awalnya kan dipaksa tuh.
muncul kerelaan dia, oh baguslah dia beli kayak gitu, maka akad menjadi sah. Kan ada orang kayak gitu kan, berat dia terancam, terakhir berpikir jernih dia, baguslah dibelinya, untung saya lagi. Nah, akad menjadi sah. Kalau tidak, akad menjadi ghairus sahih, yakni akad fasad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini akad secara keabsahan. Tapi ada yang kedua, pembagian akad secara ghoyah, tujuan. Ada tujuannya karena tabaruk, karena tolong menolong. Akad tujuannya sosial, tak ada cerita untung rugi di sini. Apa contohnya? Akad hutang. Maka akad hutang itu qad, itu tak ada cerita untung rugi. Hutang Bapak Ibu nanti akan kita bahas secara detail. Ada hutang karena bentuk qad, ada hutang bentuknya dain. Apa itu hutang bentuk dain? Hutang akibat dari jual beli yang tidak tunai. Beli motor, kredit 5 tahun, dicicil selama 5 tahun, dicicil 3 tahun, dicicil setahun. Itu namanya hutang. Hutangnya namanya dain. Tapi ada hutang namanya qad. Nah, yang hutang qad ini tak ada cerita untung rugi. 1 juta dipinjamkan hari ini, 1 juta baliknya besok. Gimana Ustaz kalau 10 tahun dikembalikan, uang 1 juta hari ini, tetap 1 juta dikembalikan. Begitu sebaliknya, kalau dia pinjam barang, minjam 10 emas, tahun 90 dia minjam emas 10 emas, maka dikembalikan 2021 tetap 10 emas. Tapi harga emas tahun 90 itu Ustaz, kalau di kampung kami bagian sana, pakai satu ci itu paling 10.000. Murah kali, ya. Murah sekali Pak Bu. Waktu itu murah. Nah, sekarang harganya udah lumayan mahal. Nah, gimana? Patokannya bukan harganya, tapi patokannya adalah emasnya. 10 emas diutangkan, 10 emas balikkan. 10 juta diutangkan, 10 juta dikembalikan. Kalau akadnya qad, tak boleh terjadi penambahan. Kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Setiap qad, hutang piutang, yang hutang piutang itu baik barang maupun uang, yang itu hutang piutang namanya, akadnya hutang piutang. Apa hutang itu? Hutang itu menyerahkan sebagian harta, nanti dikembalikan padanannya. Misalkan beras sekilo, berarti dihutang, dimasak sekilo nih, nanti diganti padanan yang sekilo. Misalkan diutangi beras belida, maka dibalikkan beras belida, bukan beras yang diambil tadi, tapi beras belida yang lain yang diganti, beratnya sekilo, itu namanya hutang. Kalau akadnya hutang, kullu qardin jarra manfaah, setiap utang piutang qad yang terdapat manfaat, maka manfaat itu menjadi riba. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini akadnya tujuannya karena tabarruk, sosial, tolong menolong, maka tidak ada cerita profit. Ada masuk di dalamnya akad hutang, akad rohan gadai. Maka dalam gadai tak boleh ada untung rugi. Duit administrasi Ustaz, sama, tak boleh. Kalau duit administrasi ini berarti udah cerita profit, tambahan dari akad utang, rohan. Begitu, akad rohan, akad qad, akad ariyah atau i'arah, akad wadiah titipan. Ini akadnya akad-akad yang tujuannya sosial, tolong menolong. Saya mau balik kampung, saya titip mobil, rumah atau motor sama Bang Ikhwan. Bang Ikhwan, nih tolong jaga nih motor saya. Nah, itu namanya wadiah, titipan. Kalau Bang Ikhwan berasa sanggup menjaganya, maka dia harus menjaganya. Tapi saya tak sanggup. Kau balik kampung lama kali, setengah tahun kau balik. Ini kan perlu dipanasi, harus diganti olinya. Saya tak mampu, maka tak mampu, balikkan kepada yang memberi titipan. Karena akadnya wadiah, titipan itu adalah akadnya masuk kategori menolong, tabarruk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Nah ini ada yang kedua, secara tujuan akad itu tujuannya bisnis, profit, namanya muawadah. Apa contohnya? Jual beli. Ini dibeli 10.000 misalkan, dijual 20.000, boleh enggak? Boleh. Dibeli 1 juta, dijual 3 juta, boleh enggak? Boleh. Karena akad itu tujuannya untung. Nah pertama apa? Akad jual beli. Yang kedua apa? Akad ijarah, upah mengupah, sewa menyewa. Makanya kalau sewa menyewa, mobil kau bawa boleh. Kau tinggalkan duitnya dulu, kau bawa berapa hari? Sehari 300. Bawa berapa hari? 3 hari. Tinggal duit 900. Kok perhitungan kali? Memang begitu, boleh. Tak masalah. Mau kerja sama saya? Boleh Pak. Tapi saya harus tahu berapa gaji saya sehari. Kau belum bekerja aja dan nanya gaji. Nah itu kan kalau kita kan boleh, karena akadnya akad muawadah, akad bisnis, akad yang tujuan cari untung, profit, maka boleh cerita untung. Tapi kalau akad tabaruk tak boleh cerita untung. Akad ijarah boleh cerita untung, akad jual beli boleh cerita untung, akad syirkah boleh cerita untung. Kamu mau buat usaha, kurang modal ya? Saya mau masukkan modal. Berapa bagi hasil untuk saya? Bisa bagi hasilnya itu 4555, tak mau. Saya mau kalau misalkan bagi hasil saya itu dapat paling tidak saya 50%. Bagi 2 gimana? Boleh, karena ceritanya untung. Akadnya bisnis. Gitu. Akadnya muawadah. Beda kalau akad tabaruk, tidak ada cerita untung. 1.000 kasih utang, balik 1.000. 1.000 ditolongnya orang, tak ada mengharap untung. Makanya itulah tadi di asuransi syariah yang kita singgung di awal, benarkah tabarruk menolong? Kalau benar menolong, si A yang meninggal hari ini dibantu, besok kalau dia meninggal tak berharap bantuan. Padahal faktanya kalau orang ikut asuransi jiwa, asuransi takaful al khairat misalkan, asuransi ek yang asuransi konteknya, asuransi masalah resiko kematian, nah maka orang itu pasti berharap, apa yang diharapkan? Kalau orang saat ini mengalami risiko, dia bantu, nanti risiko itu dia alami, dia pun dapat bantuan walaupun dia tak merasakan, tapi ahli waris atau orang yang mendapatkan hibah merasakannya. Nah itu makanya akadnya tabarruk, tak boleh mengharapkan untung. Kalau mengharapkan untung berarti menyalahi tujuan akad. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita sharing, berbagi sebelum waktu Isya masuk. Tafadhol. Ya Pak. Itu dan contoh di kejadian itu jamaah haji yang naik haji ketimpa tren. Kemudian pemerintah menggantikan santunan itu gimana? Ya, pemerintah memberikan santunan. Ini kalau dalam pembahasan ekonomi Islam namanya i'ta'ud daulah, bantuan negara itu boleh. Makanya Bapak Ibu, hukum asuransi yang swasta, Bapak Ibu ikut asuransi jiwa swasta, berbeda dengan ikut asuransi dalam makna BPJS. Beda. Kok beda? Ini bukan berarti boleh. Yang ketawa senyum dulu Pak Ketua. Pak Ketua bahagia kali bentuknya. Gitu kan? Bahagia. Bedanya apa? Kalau Bapak Ibu ikut asuransi yang swasta tadi, ABCD, nama-nama asuransi kan macam-macam kan? Nah itu Bapak Ibu berakad pribadi dengan swasta, lembaga. Tapi kalau ke BPJS, Bapak Ibu selaku rakyat berakad dengan negara. Faktanya beda nih. Di mana bedanya? Harusnya kalau BPJS itu dikasih cuma-cuma, tidak dimintai premi. Cuma faktanya bayar premi rakyat nih kan? Nah harusnya dikasih gratis itu. Tapi kenapa ditetapkan premi? Karena adanya premi ditambah denda keterlambatan, sudahlah zolim lagi Pak. Tapi kalau sekiranya premi itu dibebaskan mulai tahun 2021, karena rakyat Indonesia dalam kondisi dilanda bencana, mulai Maret 2021 dibebaskan semua premi BPJS, halal.
halal jadinya. Kenapa? Karena Islam itu punya kewajiban negara nih. Negara punya kewajiban menjamin. Apa yang dijamin? Kebutuhan pokok. Ya, hajatud daruriyah. Kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokoknya? Menurut Abu Ala Al-Maududi itu ada 6. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. 6 ini dijamin negara. Pendidikan gratis, kalau tidak murah. Kesehatan gratis, kalau tidak murah. Keamanan gratis, kalau tidak murah. Kalau orang tak makan, maka negara bertanggung jawab. Tapi ketika dia sudah memaksimalkan diri, ya, negara menjamin. Tapi kalau dia sudah bekerja, keluarga tak ada yang bantu, maka negara akan menjamin. Mungkin kita sudah lazim sering mendengar kasus seorang janda merebus batu, mendiamkan anaknya yang kelaparan. Nah, itu bentuk jaminan negara atas sandang, pangan, papan. Pendidikan, kebutuhan pokok atas barang. Diantar, dipikul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tak menunggu besok pagi. Karena dia tak tahu, khawatir, jangan-jangan besok pagi aku udah mati. Jangan-jangan besok pagi aku tak hidup lagi. Memang itu tidak ada pakai foto-foto kamera ini. Maka tidak tahu kita pencitraan waktu itu. Ya, jangan sesenyum kali Pak. Biasa aja lah. Diantar oleh Umar bin Khattab dini hari sampai ke rumah, tidak sekedar sampai, diantar, dimasakkan, tidak sekedar masak, dihidangkan, tidak sekedar dihidangkan, dipastikan makan. Coba, sampai segitu kewajiban negara dalam Islam. Maka jangan dianggap enteng jadi pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam itu punya tanggung jawab, amanahnya berat, dunia akhirat. Kalau tak bisa mendatangkan keadilan, mewujudkan sesuai yang diinginkan oleh Allah, amanah itu, maka akan menjadi kehinaan dan kebinasaan. Sekarang tidak. Pemimpin ini menjadi rebutan. Dulu disuruh jadi pemimpin, nolak Pak. Kenapa? Sadar kepemimpinan itu amanah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika diangkat jadi khalifah di masa daulah kekhilafan masa Umayyah, itu apa yang keluar dari mulutnya? Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Pak Ketua terpilih, apa kira-kira? Alhamdulillah. Habis maghrib, tolong Pak Bendahara umumkan jemaah, suruh datang ke rumah, tasyakur bin nikmah. Allah karim. Itu yang terjadi Pak. Ini live nih kan. Nah itu yang terjadi. Kalau Islam tidak, berat Pak tanggung jawabnya. Coba baca riwayat. Umar tuh mau mikul sendiri, dibawa uang tuh sendiri, mau dibantu oleh si pembantunya, maulanya, Aslan. Apa jawab Umar? Aku tahu engkau akan mau memikul, mampu mikulnya. Tapi aku mau tanya, apa kau sanggup nanti? Apakah engkau juga memikul dosa aku nanti di hari kiamat? Mana ada yang kayak gini? Kalau bukan Islam. Nah kayak gitu Pak. Maka kalau konteks yang Bapak bilang tadi, diberikan santunan oleh negara kepada rakyat, bolehkah diterima? Boleh. Itu namanya iqta'ud daulah. Atau bahasa ekonomi sekarang namanya subsidi. Tapi kalau subsidi itu konotasinya ya ndak full kan. Subsidi 100% lah. Nah, tapi kalau dalam ekonomi Islam itu namanya iqta'ud daulah, pemberian negara. Ada orang punya tanah pertanian, salasa sanawat, 3 tahun lamanya dia tak kelola, maka hak kepemilikan atas tanah pertanian itu dicabut, diambil oleh negara. Negara mengasih kepada seseorang, seseorang itu menerimanya, itu namanya iqta'ud daulah, pemberian negara. Halal. Ini yang kita udah bahas sebelumnya sebenarnya. Ada 5 kemarin kan sebab-sebab kepemilikan individu dalam Islam. Pertama lewat bekerja, kedua lewat harta waris, yang ketiga harta kebutuhan untuk menyambung hidup, yang keempat iqta'ud daulah, pemberian negara, termasuklah yang santunan yang Bapak tanyakan tadi. Subsidi dikasih, termasuklah kayak gitu. Karena ini wajib. Yang terakhir harta diperoleh tanpa daya upaya. Iqta'ud daulah
pemberian negara kepada individu kalau itu memang kebutuhannya, maka wajib negara memberikan. Ya, bukan negara berjasa. Sama lah kayak bapak ibu punya anak. Ada bapak ibu berkoar-koar ke sana ke sini, minta liput live di Facebook. Pemirsa Facebook yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya mengasihi anak saya duit 200 juta untuk biaya pendidikannya. Ada? Tidak ada. Saya kasih anak saya 10 juta hari ini, alhamdulillah. Dia tuh saya bantu. Saya kesal, kenapa saya harus bantu? Adakah orang tua kayak gitu? Tidak. Kenapa? Karena membantu anak, memenuhi kebutuhan anak itu kewajiban orang tua. Begitulah rakyat kebutuhannya dijamin oleh negara. Begitu, Pak. Jadi apa kesimpulan itu, BPJS ini hukumnya apa? Zolim, haram, zolim. Oke, zolim ya Ustaz ya. Iya. Bagaimana kita orang miskin? Ya, Nah, kita asuransi kita mau bayar tidak mampu. ya. Nah, itu gimana? Dulu ada seorang almar'atus saudah, wanita sauda, wanita berkulit hitam. Habatus saudah, habah tu jintan sauda hitam. Jadi habatus saudah tu jintan hitam. Ada nama hadisnya dulu mar'atus sauda, wanita berkulit hitam. Datang ke Nabi, dia kena penyakit ayan, epilepsi. Dia tak ridho. Datang pada Nabi, ya Rasul, minta agar disembuhkan penyakitnya. Apa kata Rasul? Dikasih pilihan. Kau sembuh penyakitmu, tapi tak ada jaminan surga. Tapi kau ridho dengan penyakitmu, tapi kau punya jaminan surga. Pilih mana? Apa kata wanita berkulit hitam ini? Kalau begitu ya Rasul, aku ridho dengan penyakitmu. Tapi aku bermohon ya Rasul, ketika penyakitku kumat, mohon jaga tubuhku, auratku supaya jangan tersingkap. Nah, permintaan kedua dikabulkan. Berangkat dari hadis ini Bapak, para ulama menjelaskan kalau kita sakit, jika ada pilihan berobat, ada pilihan boleh kita ridho, dan tidak berobat ada pilihan berobat. Kalau Bapak berobat gimana? Boleh, dianjurkan, sunnah. Tapi kalau Bapak ridho, dialah mudah-mudahan dengan penyakitku ini menggugurkan dosa, boleh juga. Sakit gigi, jangan meraung, tahan aja lah. Ya Allah, semoga semakin sakit gigiku ini ya Allah, maka semakin gugur dosaku ya Allah. Masya Allah. Tapi jangan mengamuk di rumah itu sedikit. Melayang pula piring. Kalian tak tahu nih sakit gigi, diam kalian, jalan baik-baik. Itu bukan malah menggugur dosa, menambah dosa. Tapi kalau Bapak ridho dengan penyakitnya, insyaallah akan gugurkan dosa. Ini artinya apa? Para ulama ada boleh kalau orang itu sakit, dia pahami penyakitnya itu dari Allah, dia sadar kalau penyakit itu Allah yang menyembuhkan, bukan berobatnya itu yang menyembuhkan, dia ridho dengan penyakit itu. Kalau konsep persepsi pemahaman seperti ini, maka insya Allah akan menggugurkan dosa. Tapi dibolehkan juga, dianjurkan juga, disunnahkan juga kalau sakit itu berobat. Artinya apa? Option, pilihan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam majelisnya Pak sedang mengisi ini, dia kena penyakit semacam apa ya, mohon maaf, dari anusnya mengeluarkan darah seperti ambeien, bercucuran darah. Itu di majelisnya itu mengeluarkan darah tuh Pak, sedang ngisi ta'lim keluar darah. Imam Syafi'i sadar kalau tak ada penyakit, Allah yang mendatang penyakit, Allah menyembuhkan. Apa kata Imam Syafi'i itu? Ya Allah, jika penyakit ini membuat engkau ridho dan memberikan keridhaan kepadaku, maka tambahkan penyakit ini ya Allah. Coba. Imam Malik sempat bilang, wahai Muhammad, kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya Muhammad, kenapa engkau berdoa kayak gitu? Ditegur oleh Imam Malik gurunya Pak. Bayangkan itu. Masya Allah. Yang dicari keridhaan Allah. Karena berobat ke dokter pun belum tentu sembuh. Sakit sehat belum tentu juga. Semakin parah.
Cuma kita nih kadang-kadang pengen keyakinan, pengen dikuatkan semangat nih. Kalau sakit bawa ke dokter sembuh. Seakan-akan dokter lah menyembuhkan. Ini bukan berarti tak boleh berobat, disunahkan berobat. Silakan berobat. Dianjurkan berobat. Tapi kalau menerima dengan penyakit juga boleh. Artinya sini pilihan, Pak. Jadi kalau pertanyaan ini kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi. Kalau Bapak lagi susah kita ini, kalau saya walaupun mati karena penyakit nih, datang ajalku, saya tak mau. Nah apa-apa. Saya ridho ya Allah, tak ikut, biar saya menderita nih. Boleh juga. Tapi dalam kondisi sekarang tidak ada pilihan, Bapak mau ikut juga. Nah, pertama akadnya salah, banyak-banyak istighfar berdosa. Tapi dipaksa, berarti kezoliman. Nah, ibu kerja di perusahaan, di kantor, kalau tak ikut diberhentikan. Bapak kerja, diberhentikan. Saya mendingan berhenti daripada daftar. Ya silahkan juga. Tapi gimana lagi Ustaz, saya terpaksa nih, ngingkari di hati. Tapi tetap juga ya berarti melakukan yang salah. Dari bapak ibu dalam kondisi dizolimi. Tapi itu bukan berarti pembenaran. Kan kita dizolimi, tidak apa-apa. Kan kita tidak berdosa. Sama aja kita berdosa juga. Kenapa? Karena kita terlibat. Makanya kondisi hari ini Pak, Bu, kita ini berada dalam hidup dalam kondisi tidak di habitatnya kita. Mau ideal Islam seperti apapun kita tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Maka yang harus kita lakukan apa? Ini kita sadar masalah kita nih, dan kita terdorong berjuang untuk mengembalikan habitat yang idealnya itu. Apa habitat yang ideal? Kondisi yang ideal itu kembalinya Islam diterapkan dalam kehidupan. Nah, itulah baru. Karena umat Islam itu habitat yang idealnya hidup dalam sistem aturan Islam. Kalau orang yang tidak Islam hidup sekarang ideal dia, dan hidup di dalam sistem Islam yang tidak ideal. Sebaliknya kita dalam kondisi sekarang tak ideal, tapi kalau sistem aturan Islam barulah ideal. Kalau kita sadari ini, inilah yang mendorong kita terus menerus tanpa henti siang dan malam sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, teruslah berdakwah, sampaikan kebaikan terus menerus apapun konsekuensinya. Tapi ingat, kalau Islam itu disampaikan tak ada jaminan kita mati, kita sampaikan apa adanya. Tapi kalau tak disampaikan tak ada jaminan hidup. Karena urusan mati hidup tak ada kaitan dengan urusan dakwah. Jadi ini lantang kali mendakwakan Islam, nanti mati ini. Tidak ada jaminan juga. Banyak orang yang sudah mati tak berdakwah, mati juga. Sama yang kayak sekarang ini, takut kita dengan corona ini. Ada banyak orang yang sudah mati tak kena corona, ya kan? Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, orang dekat kita yang meninggal di masa wabah corona ini, dia tak kena corona, meninggal juga. Nah ini kodo. Tapi kalau gitu kita jangan pula bonek, ada corona itu. Apa itu? Tidak boleh pula. Sama menantang kodo. Pakai masker, pakailah masker tuh. Kalau cuci tangan, cucilah tangan tuh. Nah, begitulah Pak kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu Isya udah masuk. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Semoga menjadi amal soleh bagi kami dan juga menjadi investasi amal bagi kita semua. Kita akhiri majlis kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.